Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiur Mutiawardaviani dengan NIM 08, David Aristoteles dengan NIM 25, Greva Fiandra Zahrani dengan NIM 53, Kotratu Nida Al-Maulidia dengan NIM 93, dan Mutiara Afifah dengan NIM 91. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi jawaban kami pada tugas matematika diskrit dengan topik induksi matematika. Izinkan saya untuk share screen. Di sini saya akan mengerjakan soal dari matematika diskrit, tepatnya nomor 1. Soalnya pun berbunyi, untuk setiap n lebih dari sama dengan 3, maka jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan n sisi adalah 180 dikali n negatif 2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Langkah pertama adalah pembuatan basis, yaitu di sini saya menggunakan n sama dengan 3 sebagai basis awal. Di sini saya menggunakan n sama dengan 3 sebagai basis awal, sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka 180 dikali n negatif 2 derajat berubah menjadi 180 dikali 3 negatif 2 derajat, yang mana perolehan dari 3 dikurangi 2 adalah 1, sehingga 180 dikali 1 sama dengan 180 derajat. Berdasarkan penggunaan angka 3 sebagai basis awal, maka dengan ini basis awal dinyatakan adalah benar. Maka akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Jika tadi pada basis dimisalkan untuk n adalah 3, maka pada kali ini kami memisalkan bahwasannya n adalah k, yang mana k merupakan jumlah sisi pada poligon seperti 2 atau 3 sisi atau 4 sisi hingga seterusnya. Nah, maka ketika kita memasukkan k yang mana adalah jumlah sisi pada suatu poligon ke dalam rumus, maka rumus akan berubah menjadi 180 dikali k negatif 2 derajat. Untuk selanjutnya, dibuat permisalan jika tadi k merupakan suatu jumlah sisi pada suatu poligon, maka kali ini jumlah suatu sisi pada suatu poligon tersebut kami tambahkan 1 yang menjadikan n sama dengan k plus 1, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus ke dalam rumus soal pada awal tadi, yang mana 180 dikali n negatif 2 derajat, hasilnya akan menjadi 180 dikali k plus 1 negatif 2 derajat, yang mana pada dalam kurung perkalian pengurangan dan penjumlahan ini terdapat positif 1 dan negatif 2, sehingga hasil akhir dari rumus akan menjadi 180 dikali k negatif 1. Setelah dilakukan pendekatan matematika dengan langkah-langkah yang urut dan benar, maka pembuktian pada rumus soal nomor 1 dinyatakan benar. Adapun alasannya adalah basis pengujian pada basis awal itu adalah benar, dan kedua, langkah pengerjaan pada pembuktian induksi matematika juga runut dan benar. Terima kasih. Dengan sini saya akan menjelaskan tentang tugas matematika diskrit nomor 2, di mana pertanyaannya adalah di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan bahwa untuk membayar biaya pos sebesar n sen, untuk n lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja adalah benar. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, pertama kita tuliskan apa yang diketahui, di mana biaya pos itu dapat digunakan menggunakan perangko sebesar 3 sen dan 5 sen. Nah, di sini kita akan melakukan pembuktian bahwa untuk biaya n sen, untuk n lebih besar sama dengan 8, dapat menggunakan 3 sen dan perangko 5 sen. Di sini pertama kita buat hipotesis induksi di mana Pn adalah benar. Pn ini adalah biaya n sen untuk n lebih besar sama dengan 8, itu dapat digunakan dengan perangko bernilai 3 sen dan perangko 5 sen. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut benar, maka kita juga harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar, di mana untuk membayar biaya
N plus 1 sen, kita dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Nah, untuk melakukan penyelesaiannya, kita memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, itu setidaknya membutuhkan satu perangko 5 sen. Nah, di sini perangko 5 sen ini, jika kita ubah menggunakan perangko 3 sen, maka dibutuhkan dua perangko. Nah, 5 sen ini jika diubah menjadi 3 sen, itu dibutuhkan 2 perangko, maka hasilnya adalah 6 sen. Nah, 6 sen ini adalah 5 sen plus 1 sen. Nah, maka N plus 1 itu terbukti. Untuk lebih jelasnya, kita memberikan contoh di mana kita mengambil N sama dengan 10. Nah, N sama dengan 10 ini dapat kita bayar menggunakan satu perangko 5 sen dan dua perangko 3 sen. Dimana jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 5 plus 6 sen. Yang hasilnya adalah 11 sen. Nah, 11 sen ini merupakan penjumlahan dari 10 tambah 1, di mana 10 itu merupakan nilai N, sehingga N plus 1 itu terbukti. Untuk kemungkinan kedua, kita mengasumsikan bahwa tidak ada perangko 5 sen, sehingga kita menggunakan 3 sen, kita menggunakan perangko 3 sen semua. Nah, untuk N dengan nilai lebih besar sama dengan 8, itu kita harus menggunakan minimal 3 perangko 3 sen. Nah, 3 perangko 3 sen ini jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 9 sen. 9 sen jika diubah menggunakan perangko 5 sen, maka dibutuhkan 2 perangko 5 sen. Nah, 2 perangko 5 sen ini jika dijumlahkan menghasilkan nilai 10 sen. 10 sen merupakan hasil penjumlahan dari 9 tambah 1, di mana 9 adalah N tadi, maka N plus 1 itu terbukti. Atau kita dapat melihat contoh di sini, kita menggunakan nilai N sama dengan 8. Nah, untuk membayar biaya 8 sen ini dengan menggunakan 3 sen semua itu, maka membutuhkan 3 perangko 3 sen. Di mana 3 perangko 3 sen ini jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 9 sen. Nah, angka 9 sen ini maka merupakan penjumlahan dari 8 ditambah 1 sen. Nah, 8 itu merupakan nilai N, sehingga N plus 1 ini terbukti. Oleh karena itu, maka P N plus 1 itu juga benar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk nomor-nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yakni soal nomor 3. Untuk biaya pos berapa saja yang menggunakan perangko senilai Rp4 dan Rp5? Buktikan jawabanmu dengan prinsip induksi matematika. Penyelesaian menurut kelompok kami, kombinasi biaya pos dengan perangko Rp4 dan Rp5 dapat ditulis dengan permisalan 4M ditambah 5M. Dengan M dan N adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita coba kombinasi nilai M dan N mulai dari 0, 1, sampai N yang kita inginkan. Nah, masuk saja kita ke 4M ditambah 5N. Sesuai dengan prinsip induksi kuat, PN sama dengan PN plus 1. Nah, akhirnya kita coba dari P dikali 1 ditambah 5 dikali 1. Maka hasil yang didapatkan yakni 9. Namun di sini ada catatannya karena tidak dapat menggunakan basis N sama dengan 1 atau menggunakan P9. Karena ia tidak dapat digunakan pada langkah induksi yang selanjutnya atau langkah induksi P N ditambah 1. Maka dia tidak akan bisa mengambil dari P9. Selanjutnya contoh kombinasi yang kedua yakni 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 13, 4 dikali 1 ditambah 5 kali 2 sama dengan 14, 5 dikali 3 sama dengan 15.
Nah, PN yang di atas adalah proporsi bahwa untuk biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan Rp12 selalu dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5. Sudah tertera pada keempat yang kita hitung tadi. Selanjutnya, kita masuk ke yang pertama, yakni basis induksi. Nah, P12 itu dikatakan benar karena untuk biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan Rp12, kita dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5. Selanjutnya, langkah induksi. Jika PN benar, yaitu asumsikan biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan Rp12, selalu dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5, atau bisa dikatakan itu adalah hipotesis induksi. Nah, selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 atau PN ditambah 1 benar, yaitu biaya pos sebesar N ditambah Rp1 juga dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5. Nah, selanjutnya kemungkinan yang harus kita tinjau yakni jika untuk membayar biaya pos N rupiah digunakan perangko Rp4 saja, maka paling sedikit digunakan 3 buah perangko Rp4, sebab N lebih dari sama dengan Rp12. Maka dengan mengganti sebuah perangko Rp4 dan Rp5 selalu dapat dibayar biaya pos sebesar N ditambah Rp1. Berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang kita kerjakan di atas tadi, langkah I1 dan I2 sudah benar. Maka terbukti biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan Rp12 selalu menggunakan perangko Rp4 dan Rp5. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal lanjutin penjelasan terkait pembuktian kasus atau soal nomor 4. Nah, ini soalnya sebuah ATM hanya menyediakan pecahan uang 20 dan Rp50.000. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Buktikan jawaban Anda dengan induksi matematik. Dari soalnya nih, kita ketahui bahwa pecahan yang dimiliki oleh ATM adalah Rp20.000, 20.000 dan 50.000. Nah, dari 20.000 ini kita ketahui bahwa 20.000 ini bisa menghasilkan uang dengan penarikan 20.000, 40.000, 60 dan seterusnya sesuai kelipatan Rp20.000. Sedangkan untuk 50 ini kita ketahui dia bisa available untuk penarikan uang sebesar 50.000, 100.000, 150 dan seterusnya sesuai kelipatan Rp50.000. Maka dari itu, dari kedua penjabaran yang sebelumnya yang ini tuh kita ketahui bahwa kombinasi dari keduanya ini mengartikan bahwa ATM tersebut hanya bisa mengeluarkan uang dengan kelipatan Rp10.000. Atau dengan kata lain, ATM hanya mengeluarkan uang senilai 10.000 N rupiah. Ini ya, yang available oleh ATM adalah 10.000 N rupiah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam step-step basis induksi dan langkah induksinya, kita terlebih dahulu harus menentukan N berapa sih, N terkecil berapa sih yang bakal kita gunain untuk nanti di basis induksi. N berapakah yang sesuai. Kita cari N terlebih dahulu ya. Terus oke. Untuk mencari N, langsung saja karena ini angkanya cukup kecil bisa melalui manual supaya lebih yakin. Nah, untuk N sama dengan 1 itu tidak mungkin. Mengapa? Karena N sama dengan 1 berarti mengartikan bahwa uangnya adalah Rp10.000 karena 10.000 kali 1.
Sedangkan uang terkecil yang bisa dikeluarkan oleh ATM adalah sebesar Rp20.000, maka pengeluaran penarikan uang sebesar Rp10.000 adalah tidak mungkin. Oleh sebab itu, satu adalah tidak mungkin. Kita lanjut ke N sama dengan 2. Ketika N sama dengan 2, maka besar uangnya adalah 10.000 dikali 2, yakni Rp20.000. Rp20.000 ini sesuai. Kenapa? Karena Rp20.000 bisa dikeluarkan dengan pecahan uang 1 kali Rp20.000 yang tersedia di ATM. Oke, kita simpan dulu N sama dengan 2. Kita langsung masuk ke dalam step basis induksi dan langkah induksinya. Oke, untuk basisnya ketika adalah PN benar, di mana P2 memang benar, terbukti benar. Karena mengapa? Karena merupakan Rp20.000 sehingga bisa dihasilkan melalui satu buah pecahan Rp20.000. Selanjutnya untuk langkah induksi. Induksi adalah ketika P N yang lebih besar dari N0, di mana N0 ini adalah milik basis, lebih besar sama dengan adalah terbukti benar. Kita buktikan ya untuk yang langkah induksi. Sebelumnya saya hapus dulu karena whiteboard-nya tidak cukup ya. Oke, untuk langkah induksinya. Ternyata ketika N sama dengan 3, yang merupakan N0 plus 1, maka besar uang yang dikeluarkan adalah 10.000 dikali 3, yakni 30.000. Dan dalam hal ini 30.000 tidak bisa dikeluarkan dengan pecahan uang baik 20.000 maupun 50.000, sehingga pada N sama dengan 3 tidak terbukti benar. Maka kita ulangi lagi untuk mencari N terkecil pada basisnya. Kenapa? Karena N sama dengan 2 terbukti tidak sesuai. Karena pada N sama dengan 3-nya ternyata dia tidak sesuai, karena pada N sama dengan 3 dia tidak dapat digunakan pada langkah induksinya. Kita lanjutkan untuk mencari N. Ketika N sama dengan 4, maka besar uangnya adalah 10.000 dikali 4, yakni 40.000. Dalam hal ini ternyata 4 ini sesuai. Mengapa terbukti benar? Mengapa? Karena 40.000 bisa dikeluarkan melalui 2 kali pecahan 20.000, di mana itu tersedia pada ATM. Sehingga kita simpan dulu bahwa N0 sama dengan 4.
kita lanjutkan pada pembuktian basis induksi dan langkah induksi supaya untuk membuktikan N sama dengan 4, N lebih dari dan sama dengan 4. Kita buktikan pertama basis induksi. Basis induksi ketika P N 0 maka P 4. Ketika P4 terbukti benar, sebab P4 bisa dikeluarkan melalui 2 kali pecahan 20.000. Selanjutnya untuk langkah induksi, yakni P, kita mengandaikan bahwa PN mengasumsikan bahwa PN adalah benar. Yakni artinya bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N dengan pecahan 20.000 dan 50.000 untuk PN plus 1. Nah, ketika PN plus 1, maka kita asumsikan terdapat 2 kemungkinan kejadian. 2 kejadian yang mungkin terjadi. Ini saya hapus dulu. Dua kejadian pertama adalah ketika uang senilai 10.000 N menggunakan minimal 1 buah pecahan. Minimal yang digunakan ada 1 buah pecahan Rp50.000. Maka ketika dia diganti menggunakan pecahan 20.000, memerlukan 3 kali 20.000. Sehingga ATM selalu dapat mengeluarkan bisa mengeluarkan uang senilai 10.000 N plus 1. Atau pada kejadian 1 adalah terbukti benar. Kemudian kejadian kedua, untuk kejadian kedua, untuk uang senilai sekelipatan 10.000 N, jika pada keadaan paling sedikit ketika hanya menggunakan pecahan 20.000, maka paling sedikit pecahan yang digunakan karena tadi N0 adalah minimal adalah 4, maka minimal pecahan 20.000 yang digunakan adalah 2. Dan ketika diganti ke dalam bentuk pecahan 50.000, maka minimal pecahan 50.000 yang harus digunakan adalah 1 kali Rp50.000. Pada kondisi ini juga sesuai dengan bahwa ATM selalu dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N plus 1 karena ini 1 N plus 1 sama dengan 2. Gitu.
dari penjabaran yang saya sudah jelaskan sebelumnya, maka terbukti bahwa sudah karena langkah 1, langkah 2, baik basis induksi dan langkah induksi sudah terbukti benar, sehingga dapat kita tarik kesimpulan terbukti, saya ketik saja, terbukti bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N, di mana yang sudah kita buktikan sebelumnya, untuk N minimal adalah 4. Maka dia sesuai dengan N sama dengan atau lebih besar dari 4. Sekian penjelasan saya terkait pembuktian kasus nomor 4. Untuk kesimpulannya saya bacakan ya sekali lagi. Terbukti bahwa ATM dengan pecahan 20.000 dan 50.000 rupiah dapat mengeluarkan uang dengan kelipatan 10.000 N untuk N lebih besar atau sama dengan 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk rekan saya untuk pembuktian nomor 5. Baik, sekarang saya akan menjelaskan nomor 5. Nomor 5, buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 5 dikurang N habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Kita asumsikan N itu sama dengan 1, berarti kita mau uji P1. Nah ini masuk ke dalam persamaannya, berarti 1 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 1/1, 0. Nah 0 ini kan dibagi 5 hasilnya 0, berarti dia habis dibagi 5. Berarti pernyataan ini adalah benar. Terus kita asumsikan P, K itu juga benar. Sekarang kita tinggal menguji P, K plus 1. Ini kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi K plus 1 pangkat 5 dikurang K plus 1 sama dengan K pangkat 5 tambah 5K pangkat 4. 5K pangkat 4 tambah 10K pangkat 3 tambah 10K pangkat 2 ditambah 5K tambah 1 dikurang K plus 1 sama dengan K pangkat 5 ditambah 5K pangkat 4 tambah 10K pangkat 3 tambah 10K pangkat 2 tambah 5K tambah 1 dikurang K salah. Ini K kurang 1 sama dengan ini plus 1 min 1 jadi 0. Di sini K pangkat 5 kita gabung jadikan 1 dengan K1 yang ini. Jadi K pangkat 5 dikurang K ditambah sisanya ini kan 5K pangkat 4, 10K pangkat 3, bla bla. Nah ini kan masing-masing bisa dikeluarin 5-nya kan, jadi di 5 dalam kurung K pangkat 4 tambah 2K pangkat 3 tambah 2K pangkat 2 tambah K. Nah ini K pangkat 5 min K kan sesuai dengan hipotesisnya kan N pangkat 5 min N habis dibagi 5, berarti karena kita udah uji ini berarti dia benar. Terus ini kan harusnya habis dibagi 5 karena ini
5 di depan, 5 bagi 5 kan 1. Jadi maksudnya habis dibagi 5 kan, berarti dia juga benar. Ini benar-benar, P1 benar, PK benar, PK plus 1 benar, berarti hipotesisnya benar bahwa N pangkat 5 min N habis dibagi 5 untuk yang bilangan bulat positif. Selesai. Sekian dari kelompok kami, kiranya penjelasan kami dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah mendengarkan.